guys, welcome to podcast Ngos-Ngosan. Ngobrol santai will open your mind. Bareng gue Ganesha, host kalian yang gak jago masak tapi jago ngobrol. Hari ini kita bakal ngebahas tentang unlocking self-worth ala Gen Z. Dan tentunya gue gak sendirian, gue bareng bintang tamu kece kita pada hari ini. Let's say hi to Farisha. Halo Farisha. Hai Anis, hai semuanya. Apa kabar Farisha? Alhamdulillah baik. Anis gimana? Baik, alhamdulillah. Seneng banget bisa diundang di sini karena kita bakal bahas bahasan yang tentunya relate banget sama generasi ini. Betul. Oke Farisha, jadi udah siap ya untuk ngobrol lebih lanjut lagi tentang Gen Z hari ini? Siap banget dong. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, akhir-akhir ini tuh gue sering dengar banyak stigma negatif yang dilontarkan kepada Gen Z. Banyak yang bilang kalau Gen Z ini generasi yang lemah, pemalas, gak mau ribet, dan sebagainya. Nah, apa sih tanggapan lu tentang stigma negatif yang dilontarkan kepada Gen Z saat ini? Kalau gue sendiri ya nih, gue kurang setuju sih sama stigma itu karena kan kita itu generasi Gen Z itu adalah orang yang paling satset, nggak mau ribet orangnya gitu. Betul. Jadi apa-apa tuh maunya satset gitu loh. Terus kalau dilihat dari cara kita bekerja atau cara kita belajar itu beda sama generasi sebelumnya, itu sebenarnya itu nggak fair banget nggak sih Nis? Karena kan kita tuh hidup di mana kita tuh udah tergantung sama digital sama teknologi kan. Apalagi teknologi sekarang tuh udah canggih banget gitu. Kalau kita cuma dilihat dari itu tuh nggak fair banget guys. Apalagi kalau gue mikir generasi kita itu justru lebih melek sama apa yang ada di sekitar gitu loh Nis. Lebih care ya? Iya lebih care. Karena kalau misalnya lo lihat di Twitter tuh banyak banget ya orang yang speak up tentang ini, tentang itu. Nah, setelah adanya generasi kita yang ramein itu tuh isu itu tuh bakal viral banget kan. Oh, gitu. Apalagi politik nih, ini politik ini banget ya kan. Terus itu sih menurut gue nggak fair banget ya kalau dibilang itu. Oke, setuju sih. Selanjutnya ya, gue mau bahas tentang, kan akhir-akhir ini tuh banyak Gen Z yang menjadikan hobi mereka sebagai sumber pendapatan. Misalnya kayak orang yang upload di TikTok atau di YouTube, mereka tuh bercerita, mereka berbagi pengalaman, mereka mengubah hobi mereka menjadi sumber pendapatan mereka gitu. Menurut lo, apa sih tanggapan lo tentang fenomena ini? Kalau menurut gue, justru generasi kita itu melihat sebuah hobi itu adalah sebuah hal yang kalau misalnya kita bisa kembangin, ya kenapa enggak kita kembangin gitu loh. Karena kan generasi sekarang itu mikirnya hobi itu adalah sebuah passion gitu. Dimana kalau misalnya kita bisa kembangin sebuah hobi kita, ya kenapa enggak gitu loh. Apalagi terus contohnya nih kayak misalnya Jerome Pauline nih, ya kan dia itu suka banget ngerjain soal matematika. Nah dari hobinya dia yang ngerjain soal matematika itu, dia bikin konten tentang ngerjain matematika kayak gini loh. Ternyata matematika tuh mudah loh, jadi mempengaruhi banyak khalayak. Nah dari situlah Jerome ini bisa berkembang kayak banyak yang tertarik, terutama anak pelajar ya kan, terutama pelajar yang nonton kontennya dia. Terus beliau sekarang sudah punya banyak usaha di berbagai cabang, terus juga udah bisa keluar negeri, terus juga teman-temannya sekarang kan rata-rata artis dari ya. luar negeri juga. Terus itu hebat banget sih, apalagi kan generasi sebelumnya tuh pasti mikirnya tingkat sukses seseorang itu tuh dari kalau nggak polisi, dokter, ya gak sih? Stigma yang salah. Bener. Nah, dengan adanya Jerome dan mungkin ada public figure lain yang sukses dengan hobinya mereka sendiri, itu tuh akan mengubah mindset generasi sekarang kalau ternyata sukses tuh nggak dari sana aja loh, nggak harus jadi dokter atau polisi aja loh gitu. Kita bisa aja sukses dari karya kita sendiri, dari hobi kita sendiri gitu guys. Setuju banget. Dan sekarang kita masuk ke self growth. Kalau kita ngomongin tentang self growth, kita tuh nggak akan lepas dari 3 aspek. Yang pertama self awareness, growth mindset, dan juga self care. Nah, menurut lo sendiri, seberapa penting sih 3 aspek ini dalam perkembangan diri seorang Gen Z? Nah, sebagai salah satu Gen Z, gue merasa self growth ini penting banget ya guys, karena kan kita tuh hidup di lingkungan yang berbagai banyak terpaan berita, entah itu hoax atau fakta. Jadi kita tuh sebagai diri kita tuh harus pinter nyaring gimananya lah ya. Karena kalau enggak kita tuh bakal terbawa arus guys, atau yang biasanya tuh dibilang FOMO zaman sekarang ya. Nah, yang singkatannya itu fear of missing out. Iya, bener banget. Nah,
Kalau kita nggak bisa ngendaliin diri kita sendiri, kita tuh akan terbawa arus sama media sosial, Betul. ya kan? Apalagi Betul. kan generasi sekarang itu bener-bener klop banget sama media sosial ya, Nis ya. Jadi kita ngelihat oh ternyata kesempurnaan di media sosial tuh cewek tuh harus kayak gini loh, cewek tuh harus kayak gini, cowok tuh harus kayak gini. Aduh, itu tuh capek banget gak sih ngikutin kayak gitu? Standar sosmed. Standar kesempurnaan sosmed itu capek banget guys. Jadi kita tuh harus bisa gimana sih stopnya, gimana sih buat stop berpikir kayak gitu loh. Itu paling pertama sih. Oke, selanjutnya nih, gue mau ngomongin tentang self-awareness. Sebagai seorang Gen Z yang hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, pastinya kita akan mendapatkan banyak distraksi, khususnya distraksi yang ke arah negatif. Iya. Dan menurut lo sendiri, ada nggak sih tips self-awareness agar kita tuh bisa terhindar dari distraksi negatif yang berlebihan? Kalau menurut gue pribadi ya nih, tips dari gue, itu tuh kita tuh ngasih tubuh kita buat istirahat. Yeah. Entah itu 15 menit atau 10 menit, nggak perlu lama-lama, nggak apa-apa guys. Yang penting kita tuh, tubuh kita tuh istirahat gitu, pikiran kita istirahat. Karena kan tubuh kita tuh sama pikiran kita udah dipakai bekerja atau seharian dalam seminggu full ya Nis. Terus kita tuh nggak ada istirahatnya, jadi kita kayak nggak kasihan sama tubuh kita gitu ya. Apalagi generasi sekarang itu banyak yang denial sama tubuhnya mereka sendiri ya Nis. Contohnya kayak misalnya gini, kita tuh udah capek gitu kerja seharian, tiba-tiba temen nge-call nongkrong yuk gitu atau apa gitu. Ya udah kita gas aja, padahal kita tuh sebenarnya capek gitu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu ya guys, karena semakin kita jujur sama diri kita sendiri, itu kita semakin paham, oh sebenarnya aku tuh maunya ini loh, gue tuh sebenarnya maunya kayak gini loh gitu. Atau misalnya oh ternyata diri gue tuh salah bagian ini, diri gue tuh bagian ini tuh salah. Jadi kita tuh lebih gampang ngertiin diri kita sendiri gitu. Terus juga kita tuh juga evaluasi hubungan ya. Kita evaluasi hubungan sama sekitar gitu. Kalau misalnya ngelihat, oh ternyata tuh gue nggak cocok ya sama circle sekarang ya Nis gitu. Sebenarnya sih menurut gue Nis, teman itu nggak perlu banyak-banyak ya. Karena percuma nggak sih kita punya teman banyak gitu. Tapi kita tuh tetap ngerasa kayak, kok gue left out ya, kok gue ngerasa risih ya. Ngerasa left out di circle sendiri? Bener, itu nggak enak banget gak sih guys ya kan? Nah jadi menurut gue tuh evaluasi deh, apa sebenarnya yang diri kalian tuh pengen, hubungan yang kayak apa gitu loh. Terus juga kan kita tuh hidup gitu harus lebih sering-seringnya introspeksi diri ya kan. Terus juga ya itu teman-teman, jadi kita harus lebih pintar-pintar aja ya. Oke, bagus banget jawabannya, gue setuju. Jadi guys, seperti yang udah kita bahas di segmen podcast kali ini, jadi setiap generasi itu nggak bisa disamaratakan ya. Misalnya kayak Gen Z sama Gen Alpha, itu kan dari segi pola pikir segala macam itu udah pasti beda. Banget, jadi nggak bisa kita samaratakan. Dan juga setiap generasi ini punya keunikan dan strategi cara berpikir masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Dan guys, gak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Farisha udah lumayan lama, udah hampir 10 menit. Makasih banyak Farisha udah ngeluangin waktu buat kita hari ini. Sama-sama nih. Senang banget bisa diundang di sini. Oke, dan semoga apa yang kita bahas di sini, apa yang kita obrolin di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ngedengerin podcast kita kali ini. Amin. Dan guys, kayaknya sampai di sini dulu episode podcast Unlocking Self-Worth ala Gen Z. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Ganesha, pamit undur diri. Bye-bye. Bye.